Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Victor, SPDGR, Unit Kerja SMP Negeri Satiuliwa, sebagai calon guru penggerak yang akan menyampaikan aktivitasku sebagai guru penggerak. Selamat datang di hidupku. Mari kita mulai presentasi. Setelah lulus program guru penggerak dan menjalani aktivitas selama 3 tahun sebagai guru penggerak, saya merasa sudah memiliki kepercayaan diri. Setelah membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif tercermin dalam setiap kegiatan keseharian, kegiatan yang terprogram rutin berkesinambungan, dan kegiatan khusus. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menggambarkan penerapan peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan keseharian, kegiatan terprogram rutin berkesinambungan, dan kegiatan khusus. Saya akan mulai dengan kegiatan keseharian. Yang pertama, pembiasaan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dengan menyambut kedatangan murid di depan gerbang pada pagi hari. Kegiatan ini menjalin ikatan batin antara guru dan murid. Guru mendapatkan penghormatan dari murid karena senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Begitu juga murid. Murid mendapatkan penghormatan dari guru karena senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dengan kegiatan ini, murid merasa mendapatkan perhatian dari guru. Begitu juga guru. Dalam setiap kesempatan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, guru dapat menilai karakter diri dari masing-masing siswa ketika saling senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jika melihat manfaat dari kegiatan ini, maka saya berpendapat bahwa kegiatan ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai berpihak pada murid dan nilai-nilai reflektif. Jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, jika siswa biasa berbudaya 5S, itu dapat mendorong siswa untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan saya sebagai guru penggerak sudah berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kegiatan kedua, kegiatan keseharian, yaitu pembiasaan budaya berdoa dan membaca Quran bersama murid setiap pagi sebelum memulai pelajaran pertama. Sebelum memulai pelajaran, siswa membutuhkan suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang tenang, suasana yang belajar yang penuh dengan optimis untuk mencapai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran pada hari itu. Maka dengan berdoa dan membaca Quran bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim dapat membaca kitabnya, maka memberikan kepercayaan diri, memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar, untuk mengikuti proses pembelajaran.
Dengan doa dan baca Quran, suasana kelas menjadi tentram. Suasana kelas menjadi nyaman untuk dimulai pelajaran. Maka, jika dikaitkan dengan nilai-nilai guru penggerak, saya berpendapat pada kegiatan ini memiliki atau menerapkan nilai-nilai berpihak pada murid. Di situ juga ada mandiri dari murid untuk belajar sepanjang hayat, belajar membaca Quran, dan belajar membaca doa. Maka dengan pembiasaan budaya berdoa dan membaca Quran bersama murid setiap pagi sebelum memulai pelajaran pertama, itu dapat membuat siswa menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kegiatan selanjutnya, kegiatan keseharian, yaitu pembiasaan merefleksi pembelajaran yang dituangkan pada agenda guru. Setiap proses pembelajaran diusahakan untuk berpusat kepada murid, untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan pada murid untuk belajar, untuk mengikuti proses pembelajaran. Namun pada prakteknya mungkin saja ada kesalahan atau ada kekurangan pada proses pembelajaran tersebut yang mesti direfleksi setiap akhir pembelajaran. Dan kegiatan refleksi ini harus rutin dilakukan karena merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mengetahui diri, untuk bercermin bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan pembiasaan merefleksi pembelajaran yang dituangkan pada agenda guru sangat sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu reflektif. Kegiatan keseharian selanjutnya yaitu pembiasaan budaya literasi di kelas dengan mengaktifkan pojok literasi kelas. Pojok literasi kelas merupakan pojok kelas yang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk membuat spot atau tempat mereka melakukan literasi. Pojok tersebut dihias sedemikian rupa dengan inovasi dari anak-anak, dan mereka secara mandiri mengumpulkan buku-buku yang cocok untuk dibaca bersama dan melakukan literasi secara mandiri dengan kegiatan yang terjadwal setiap harinya. Materi buku-buku yang ada di pojok literasi kelas tidak melulu materi pelajaran, tapi buku-buku yang bernuansa fiksi atau non-fiksi atau cerita bergambar yang memang mereka bawa dari rumah masing-masing dan ditaruh di pojok kelas untuk dibaca bersama-sama, saling tukar bacaan. Kegiatan literasi di kelas dijadwalkan disenggang di masa-masa waktu-waktu senggang di kelas. Mereka dapat membacanya sebelum mulai pelajaran atau saat istirahat, atau mungkin mereka bisa membacanya
sebelum pulang sekolah. Kegiatan ini dipantau oleh tim literasi sekolah. Tim literasi sekolah bertanggung jawab untuk memantau setiap kelas dan memberikan penghargaan pada kelas-kelas yang mengaktifkan pojok literasinya sebagai dorongan motivasi bagi setiap kelas. Di sini wali kelas sangat berperan karena wali kelas lah yang mendampingi siswa, memberikan masukan, motivasi kepada siswa untuk bisa berinovasi, menghias, melengkapi buku-buku yang ada di pojok literasi kelas masing-masing. Dengan kegiatan seperti ini, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Dan yang keempat, kolaboratif. Sisi inovatif terlihat dari bagaimana anak-anak berkarya untuk menghias pojok literasi kelasnya. Sisi kemandirian, di mana mereka mandiri untuk mengumpulkan buku-buku bacaan dan membacanya, memilih dengan bebas bacaan yang mereka sukai, dan mempelajarinya dan kemudian membuat resume dari masing-masing buku yang dibaca. Berpihak kepada murid karena kegiatan ini sungguh sangat menyenangkan bagi murid. Mereka dengan antusias, aktif, melakukan literasi di kelas di sela-sela waktu senggang mereka sebelum pelajaran dimulai atau di masa-masa istirahat. Di mana letak kolaboratifnya? Letak kolaboratifnya itu pada masing-masing wali kelas. Masing-masing wali kelas itu akan berkolaborasi dengan siswanya dan dengan wali kelas-kelas yang lain, bagaimana mereka saling bertukar informasi, saling mendukung untuk bisa mengaktifkan pojok literasi kelasnya masing-masing. Jika dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, maka dengan kegiatan ini membuat siswa untuk bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi antar wali kelas. Baik, selanjutnya kegiatan terprogram rutin berkesinambungan. Kegiatan tersebut antara lain mendorong budaya bersih, indah, dan sehat di kelas dengan menjadwalkan perlombaan kelas terbersih dan terindah serta program-program dari ekstrakurikuler PMR dan UKS. Jika kelas dilakukan perlombaan kelas terfavorit karena penilaian terbersih dan terindah dilaksanakan, hal tersebut dapat mendorong motivasi siswa, murid, beserta wali kelas untuk berbudaya bersih di kelas, memperindah kelas mereka, dan membuat kelas tersebut menjadi lingkungan yang sehat, bersih, indah, dan sehat. Perlombaan kelas terfavorit dengan penilaian kebersihan, keindahan, dan nilai-nilai kesehatan yang ada di dalam kelas
memberikan motivasi yang sangat besar kepada siswa, kepada murid, untuk bisa bergerak bergotong royong dan berkreasi untuk menciptakan lingkungan kelas yang bersih, indah, dan sehat, sehingga mereka nyaman di dalam kelas, mereka dapat belajar dengan baik dengan lingkungan yang sangat-sangat kondusif. Palang Merah Remaja dan UKS mempunyai program kepada setiap siswa, kepada setiap murid, bagaimana mereka bisa membudayakan hidup sehat. Program-program UKS dan PMR sering berkenaan dengan para siswa, baik itu kesehatan reproduksi, kesehatan tubuh, kesehatan lingkungan, kesehatan diri, dan kesehatan yang lainnya, bagaimana menjaga kesehatan tersebut. Dan program ini sangat sejalan dengan kegiatan budaya bersih, indah, dan sehat di kelas. Karena bukan hanya kelasnya, bukan hanya tempatnya, tetapi siswanya juga harus mengerti bagaimana menjaga kesehatan diri, bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, bagaimana bersikap di dalam kelas, sikap yang positif, sikap yang sehat. Dengan melihat manfaat dari kegiatan ini, maka jika dikaitkan dengan nilai peran guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak, maka yang terlihat di situ adalah adanya nilai-nilai berpihak pada murid, kemudian nilai-nilai inovatif karena mereka menghias kelasnya dengan kreasi mereka sendiri, dan di situ juga ada kolaborasi antara pengurus PMR, pengurus UKS dengan siswa-siswa di kelas, dan juga kolaborasi antara wali kelas dan murid dan pengurus UKS, pengurus PMR beserta pembinanya. Di situ ada nilai-nilai kolaboratif. Jika dikaitkan dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka profil pelajar Pancasila yang dapat dikaitkan yaitu bergotong royong, kreatif. Peran guru penggerak yang terlihat pada kegiatan itu yaitu pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid dapat dilihat dalam setiap kegiatan ini. Ketua kelas akan berkoordinasi mengatur warga kelasnya untuk bisa bahu-membahu berkolaborasi, memperindah kelasnya, membersihkan kelas, dan menyehatkan kelasnya. Selanjutnya, kegiatan rutin berkesinambungan yang memang sudah terprogram, yaitu kegiatan mendorong budaya olahraga, seni, dan kreativitas murid dengan menjadwalkan kegiatan senam, pembuatan mading kelas, kegiatan paduan suara, dan karya daur ulang sampah. Hari Jumat merupakan hari yang dijadwalkan untuk pelaksanaan senam dan pembuatan mading kelas. Juga karya-karya yang memanfaatkan bahan-bahan yang
sisa atau bahan-bahan sampah yang bisa didaur ulang untuk menjadi karya-karya yang bernilai tinggi. Dan kegiatan paduan suara dijadwalkan setelah sholat Jumat. Paduan suara sering berlatih dengan jadwal setelah sholat Jumat, dan mereka akan tampil setiap hari Senin untuk menyanyikan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu wajib daerah. Kegiatan olahraga, seni, kreativitas murid sangat sejalan dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif. Kegiatan senam membuat tubuh murid sehat, jauh dari penyakit, karena mereka melakukan kegiatan olahraga yang rutin setiap hari Jumat. Dan ini tentu saja berpihak pada murid. Kemudian kegiatan pembuatan mading, kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai inovatif. Secara mandiri mereka mencari bahan untuk membuat mading secara berkelompok. Dan di situ dapat dilihat nilai-nilai inovatifnya juga. Masing-masing karya memiliki inovasi yang berbeda-beda. Sebenarnya jika dikaji, semua kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi semuanya memiliki nilai guru penggerak kelima-limanya. Tapi saya tekankan hanya untuk yang dominannya saja, supaya dapat bisa dipahami bahwa kegiatan ini secara dominan memiliki nilai-nilai tertentu. Walaupun setiap kegiatan tentu saja memiliki nilai-nilai reflektif, karena setiap hasil pasti akan merefleksikan penilaian dalam diri murid masing-masing. Dan tentu saja memiliki nilai kolaboratif, karena murid-murid berkolaborasi, bekerja sama, saling bahu-membahu, saling menutupi, saling mengisi dalam setiap kegiatan. Dan tentu saja seluruh kegiatan ini berpihak kepada murid. Baik, saya akan lanjutkan kegiatan yang selanjutnya. Mendorong budaya kepemimpinan murid dengan menjadwalkan kegiatan OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Sebagai guru penggerak, saya berkolaborasi dengan semua pembina dari masing-masing ekskul untuk bisa mengaktifkan setiap ekstrakurikuler secara penuh, sempurna dalam setiap kegiatannya, terjadwal dengan baik, dan benar-benar siswa tersebut dibimbing, didampingi dalam setiap kegiatannya, sehingga apa yang diinginkan, tujuan dari pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler itu dapat tercapai. Salah satu peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Eksekutif atau pengambil keputusan tentu saja bukan guru, tetapi murid. Murid harus diwujudkan menjadi pemimpin melalui ekskul-ekskul yang menempa mereka menjadi pemimpin. Yang pertama, tentu saja kegiatan organisasi intrasekolah atau OSIS.
Saya sebagai guru penggerak yang memiliki nilai kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, dan reflektif, mendorong siswa dari belakang, kemudian bersama-sama siswa di tengah, dan menjadi teladan di depan atau trias dari pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutpuri handayani, dapat diwujudkan dalam setiap kegiatan OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Semua kegiatan ini tentu saja memiliki nilai berpihak pada murid dan memberikan kemandirian kepada siswa atau murid untuk belajar sepanjang hayat menjadi seorang pemimpin. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OSIS, Pramuka, Paskibra yang sudah dijadwalkan, itu merefleksikan diri mereka. Banyak pembelajaran yang mereka dapatkan, seperti kegiatan pemilihan ketua OSIS, merefleksi setiap individu. Mereka bercermin, patut atau tidak saya menjadi seorang pemimpin. Dan ketika pemilihan tersebut menghasilkan satu hasil bahwa yang menang adalah salah satu pasangan, dan pasangan yang lain akan merefleksi dirinya. Mengapa mereka tidak terpilih? Dan refleksi dirinya akan saya sebagai guru penggerak akan mendampingi mereka untuk merefleksi diri mereka agar mereka bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Di kegiatan pramuka, ketika kepramukaan dijadwalkan di hari Sabtu, untuk upacara pembukaan, petugas upacara itu harus saling bergantian dan belajar untuk bisa memimpin atau melaksanakan upacara pembukaan latihan kepramukaan. Dan ini tentu saja memberikan nilai-nilai kemandirian kepada siswa, nilai-nilai reflektif dan kolaboratif dalam setiap kegiatan pramukaan. Dan ketika mereka berlatih untuk mengikuti lomba-lomba perkemahan, saya bersama pembina pramuka berkolaborasi untuk bisa membimbing siswa, murid, untuk berkarya, berinovasi, untuk bisa memenangkan lomba. Kemudian mendorong kemandirian siswa untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan di Paskibra dijadwalkan setiap hari Kamis. Latihan Paskibra membangun sikap bela negara pada siswa atau pada murid yang mengikuti kegiatan Paskibra. Mereka bisa menjadi pasukan pengibar bendera sekolah yang diutus untuk mewakili sekolah. Nah, kegiatan ini tentu saja mengamalkan nilai-nilai kemandirian pada siswa,
nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai berpihak kepada murid, nilai-nilai kolaboratif, bagaimana mereka bekerja sama dalam suatu barisan untuk menghasilkan suatu pertunjukan baris berbaris yang indah. Selanjutnya, sebagai guru penggerak, saya akan menggambarkan kegiatan berikutnya, yaitu mendorong kolaborasi guru dalam komunitas praktis dengan menjadwalkan pertemuan MGMP sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran dalam kegiatan lesson study. Saya akan coba gambarkan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah salah satu ajang bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Dengan memperbaiki proses pembelajaran, maka siswa akan mendapatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu ditentukan dari bagaimana guru tersebut bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik di kelas, sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan keinginan siswa, sesuai dengan kemerdekaan siswa. Nah, hal itu dapat dicapai jika guru-guru berkolaborasi dalam satu komunitas musyawarah guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan kegiatan tersebut dijadwalkan dalam satu bulan itu sekali. Dalam 1 bulan sekali, masing-masing MGMP mata pelajaran sekolah bertemu untuk membahas kegiatan lesson study. Dan kegiatan lesson study ini juga ada kaitannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah yang harus menilai guru, mensupervisi guru. Nah, sehingga jika guru, masing-masing komunitas mata pelajaran guru sudah berlatih untuk saling menilai dalam kegiatan pembelajaran dalam konteks lesson study, maka kegiatan ini sangat bermanfaat bagi setiap guru untuk bisa merubah proses pembelajarannya menjadi proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam komunitas ini juga saling bertukar pikiran untuk bisa berinovasi dalam pembelajaran. Maka dalam kegiatan ini terdapat nilai-nilai pembelajaran. Yang pertama berpihak pada murid, kemudian kemandirian terbentuk karena masing-masing guru akan mandiri untuk belajar memperbaiki dirinya, kemudian berinovasi bagaimana mewujudkan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid, kemudian setelah melakukan proses lesson study maka ada refleksi di situ, di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya. Dan tentu saja kegiatan ini merupakan kegiatan yang sesuai dengan nilai kolaboratif. Masing-masing guru akan berkolaborasi, saling asah, saling asuh, saling asih untuk bisa bahu-membahu bersama dalam satu komunitas MGMP sekolah. Dan kegiatan ini digagas oleh guru penggerak bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Dan kegiatan ini juga digunakan sebagai media, sebagai ajang bagi guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya,
kegiatan yang khusus yang dilaksanakan jika memang ada anggaran yang tersedia dianggarkan oleh sekolah, yaitu pendampingan guru agar selanjutnya dapat secara mandiri dalam menyelesaikan modul platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya, jika setiap guru mempunyai nilai-nilai kemandirian, tidak perlu dilaksanakan kegiatan ini, karena mereka masing-masing guru akan secara mandiri belajar untuk menyelesaikan platform Merdeka Mengajar yang bisa diunggah, yang bisa diinstal di gadgetnya masing-masing. Namun pada kenyataannya, tidak semua guru memiliki motivasi, memiliki kemandirian untuk bisa dengan mandiri menyelesaikan platform Merdeka Mengajar. Dan melihat masalah ini sebagai guru penggerak, saya mengusulkan kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan yang terbalut dalam kegiatan in-house training. Maksud dan tujuannya adalah mendampingi guru, berkolaborasi, mendorong kolaborasi masing-masing guru, mendorong kemandirian guru untuk bisa menyelesaikan modul platform Merdeka Mengajar. Secara teknis kegiatan ini, jika sudah terjadwalkan, kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di luar jam mengajar. Hari pertama tentu saja hari di mana guru akan diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai platform Merdeka Mengajar. Kemudian mereka akan langsung secara mandiri didampingi mengerjakan salah satu modul atau salah satu topik capaian yang mesti mereka capai. Nah, dalam tahap pengerjaan itu, maka akan ditemui kendala-kendala yang akan kita dampingi dan kita dorong masing-masing guru bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk bisa saling berkolaborasi, bagaimana bisa menyelesaikan, bagaimana bisa belajar dari modul yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut. Dan saya sebagai guru penggerak mendorong kolaborasi antar guru dan mendorong kemandirian mereka. Selanjutnya, setelah mereka mengetahui caranya dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya dan bagaimana tips and triknya, maka mereka selanjutnya akan didorong untuk secara mandiri dapat menyelesaikan modul platform Merdeka Mengajar tersebut. Dan di hari kedua, mereka akan diberikan pengetahuan tambahan tentang bagaimana bisa menyelesaikan aksi nyata untuk setiap modul yang mereka kerjakan. Kegiatan ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Mandiri, guru akan didorong untuk mandiri belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, yang merupakan kegiatan khusus, yaitu kegiatan pendampingan guru dalam meningkatkan kompetensi TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, dalam bentuk pelatihan guru. Kegiatan ini saya usulkan kepada kepala sekolah dan bendahara untuk dianggarkan dalam satu kegiatan sebagai bentuk pelatihan kepada guru.
Dalam pembelajaran abad 21, kita sebagai seorang guru tidak bisa lagi menggunakan cara-cara abad 20 dalam belajar. Tapi kita harus bisa mengadopsi pendekatan, strategi, dan menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu zaman sekarang abad 21. Seorang guru sekarang dibutuhkan memiliki kompetensi technological, pedagogical, content knowledge. Dalam artian, seorang guru itu mempunyai kompetensi pengoptimalan kemampuan IT-nya dalam menerapkan pedagogik dalam setiap konten, dalam setiap isi dari pengetahuan yang akan disampaikan. Jadi secara profesional, seorang guru bisa memadu padankan antara pedagogik, pendidikan, mental siswa dalam pembelajaran dikaitkan dengan materi pembelajaran menggunakan teknologi. Dalam artian semua itu dikemas dalam aplikasi teknologi yang mesti dipelajari. Dalam hal ini, kemampuan seorang guru itu dapat menjadi minimal sebagai operator aplikasi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dan banyak sekali aplikasi media pembelajaran yang mesti bisa dikuasai oleh seorang guru, seperti aplikasi Canva, KineMaster, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk bisa membuat media pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan zamannya. Dan hal ini sangat membutuhkan suatu pelatihan yang digagas oleh guru penggerak. Dan pelatihan ini adalah hanya sebagai katalis bagi guru-guru itu bisa meningkatkan kompetensinya. Dan guru penggerak harus bisa berperan juga sebagai coach bagi guru-guru yang memang memiliki kekurangan dalam kompetensi tipeknya. Dan dalam kegiatan ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tugas ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.